itu nomor perkara 797 PDTG 2026 PA Cikarang, yaitu gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Ibu, kalau nggak salah nih Ibu siapa? Hendrik ya, melalui kuasanya. Begitupun tergugat yaitu Ibu Dia Susanti melalui kuasanya. Di perkara ini sudah berjalan ya, sudah didaftar yaitu pada kemarin tanggal 20 Februari. Sidang pertama sudah dibuka, si tergugat nggak hadir, sidang pertama dipanggil lagi. Ternyata sidang kedua hadir si tergugatnya, karena hadir sama majelis hakim didamaikan, dinasihati lah supaya ini damai gitu, jangan terjadi gugatan seperti ini. Tapi ternyata katanya mediasi tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil dibacalah gugatan. Terus kata si penggugat tetap dengan gugatannya. Nah, si tergugat akan menjawab karena ini dua-duanya lawyer pakai kuasa ya. Sesuai dengan Perma nomor 7 tahun 2022, maka acara ini diperiksa secara litigasi. Jadi nggak hadir lah, kita di udara aja sidangnya. Kita kalau Mahkamah Agung udah canggih sekarang. Daring. Ya, daring. Jadi dijadwalkan jawaban, replik, duplik. Nah, tadi tanggal berapa? 4 pembuktian. Ternyata di dalam jawaban tergugat ada eksepsi, yaitu eksepsi kewenangan, yaitu kewenangan absolut. Katanya pengadilan agama nggak berwenang menangani perkara ini ya. Sudah diperiksa tadi, ternyata si tergugatnya belum siap pembuktian, jadi ditunda sampai tanggal 20 kalau nggak salah. Ditunda sampai tanggal 2 minggu lah, 2 minggu tanggal hari Senin berikutnya, yaitu bukti eksepsi dari tergugat. Iya, ada itu aja. Iya. Untuk majelis hakimnya siapa? Majelis hakimnya yaitu ketuanya Bapak Dr. Handes Haji Daswir SHMH. Terus anggota pertamanya Bapak Dr. Andes M. Sidik SH. Terus anggota ketiganya Bapak Sanusi SHMH. Karena dia tadi mau pergi haji, jadi diganti ke saya anggotanya tadi. Ya, saya diganti Pak Triwiji SHMH kayak gitu. Ya udah, nanti kita sedang jadi proses sedang berjalan. Ya. Bukan pembatalan ahli waris ini bukan bermotivasi untuk sebagaimana yang disampaikan Ibu Dia ya, bahwa untuk memisahkan antara anak dengan orang tua, bukan. Kita di sini mengajukan pembatalan ahli waris itu fungsinya untuk apa? Karena ini orang Kerawang, secara kompetensi ini harusnya di Pengadilan Agama Kerawang, Pak. Ya, itu satu. Kedua, bahwa klien kami beragama Nasrani, ya, otomatis pewaris dari penetapan tersebut beragama Nasrani, non-Muslim, sehingga antara Muslim dengan non-Muslim itu tidak saling mewarisi. Nah, dua alasan itu, Pak, yang akan kami batalkan. Bukan berarti kami membatalkan antara hubungan anak dengan orang tua, bukan. Ya, Bukannya. kami hanya membatalkan penetapan yang sudah ditetapkan karena banyak kekeliruan di dalamnya. Bukannya mereka sudah mualaf, Pak, si ininya? Kenapa? Bukannya suaminya sudah mualaf, udah masuk Saya Islam itu kan? nggak tahu, karena waktu itu kami belum menangani perkara ini. Mualafnya katanya tahun 2012 atau 2013, saya nggak tahu. Dan terus Cuma proses sampai saat ini kami belum pernah melihat isi surat mualafnya itu, yang aslinya ya. Kalau yang kopinya memang pernah melihat. tapi menikahnya kan secara agama Islam, Pak. Nah itu, Pak, itu kami nggak tahu juga. Nggak tahu Karena juga. yang menghadiri bukan kami, ya. Waktu itu menghadiri orang-orang yang menikahkan. Terlepas itu nikahnya secara agama Islam ataupun secara akui negara, kami nggak tahu. Cuma yang jelas, kami berdasarkan fakta data bahwa klien kami, keluarga klien kami non Muslim, dan keluarga klien kami itu almarhum Heng Erik itu masih memiliki istri, masih memiliki istri sah, ya, di Jakarta domisilinya. Adapun pernikahan dengan Ibu Dia, kami kurang tahu sah atau tidaknya. Yang jelas pernah ada penetapan. Terima kasih teman-teman media. Jadi ini agenda sidang dengan nomor perkara 797 PDTG PA Cikarang ya. Jadi saya ulas dulu ke belakang bahwa gugatan ini terkait pembatalan penetapan ahli waris. Yang ini kurang lebih yang ketiga kali ya. Jadi pihak penggugat itu Ibu Heng Karla ya, sebelumnya pernah mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris di Cikarang. Lalu dicabut dan maju di PA Kerawang waktu itu. Namun di PA Kerawang dengan putusan selah kita dikabulkan bahwa memang PA Kerawang tidak berwenang untuk mengadili. Nah, pada akhirnya di bulan Februari kalau nggak salah, pada saat Ramadan itu,
beliau mengajukan lagi gugatan dengan nomor perkara 797 di PA Cikarang. Nah, adapun agenda yang pada hari ini itu agenda terkait di dalam sistem e-court itu pembuktian. Namun kami sebagai kuasa tergugat menyampaikan bahwa ini dibacakannya dulu putusan selah. Kenapa? Karena di dalam jawaban kita ada yang namanya eksepsi terkait kompetensi absolut, kewenangan mengadili. Ya, pada akhirnya saya berterima kasih juga kepada Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang lainnya. Sidang pada akhirnya pembuktian tidak jadi. Nanti dilanjut di tanggal 18 itu sidang pembuktian dari kita mengenai kompetensi absolut, mengenai eksepsi. Jadi rangkaian sidangnya yang harusnya pembuktian, namun karena kita menginginkan adanya putusan selah, pada akhirnya di tanggal 18 Mei itu pembuktian mengenai kompetensi absolut. Itu rangkaian perjalanan sidang dengan nomor perkara 797. Nah, saya coba memaparkan sedikit. Jadi kami mewakili